hambatan yang kita hadapi, yang pasti dari cuaca, kemudian dari kondisi medan. Operasi yang diikuti lebih dari 1.200 personil ini memang kita fokuskan untuk melaksanakan, menemukan dan juga evakuasi. Saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam operasi pencarian kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban kedua diketahui berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di kedalaman 500 meter dari puncak gunung. Pencarian di hari ketiga, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap seluruh korban pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung. Pada siang ini, saudara, sekitar pukul 14.10 WITA, korban kedua berhasil ditemukan. Setelah sebelumnya pada hari Minggu kemarin ditemukan satu orang korban di kedalaman 200 meter. Kedua korban ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi penemuan kedua korban ini berada di area dengan kondisi medan yang sangat ekstrim. Dan saat ini proses evakuasi terus dilakukan untuk menjangkau korban lainnya. Awalnya evakuasi direncanakan menggunakan helikopter, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung membuat evakuasi udara belum dapat dilakukan secara maksimal. Sementara baru satu orang yang didapat. Jenis kelamin laki-laki. Ya, Pak Di? Kayu itu dapat yang di atas. Ya. Saya mati. Tim SAR gabungan belum berhasil mengevakuasi satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Cuaca ekstrim dan medan yang terjal jadi kendala dalam proses evakuasi korban. Evakuasi jenazah korban yang diketahui berjenis kelamin laki-laki ini terkendala cuaca buruk dan kabut tebal. Visual yang diambil Serka Burhanuddin Babinsa Desa Bantimurung Koramil 142101 Baloki Tondong Talasa Kodim 1421 Pangkep menunjukkan sulitnya medan yang dilalui tim SAR gabungan. Selain korban yang ditemukan Minggu siang, tim SAR gabungan juga masih mencari korban lain di sekitar kawasan gunung dan lereng Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung proses pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Posko Induk Tim SAR Gabungan Desa Tompubulu, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabasarnas menjelaskan sulitnya tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah korban dari puncak Gunung Bulu Saraung yang telah ditemukan Minggu siang. Rencananya jenazah akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Makassar untuk proses identifikasi. Pencarian dan evakuasi korban jadi prioritas tim SAR gabungan. Fokus kita adalah pencarian terhadap korban. Dari tim di lapangan memang telah menemukan korban. Namun karena kondisi cuaca dan kondisi medan yang ada, evakuasi ini belum bisa kita sampai di mana rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Polri sebagai tim DVI. Salah satu relawan yang ikut dalam pencarian menceritakan saat menemukan satu korban pada Minggu sore. Jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang ditemukan pertama kali itu berjenis kelamin laki-laki. Tak jauh dari korban ditemukan sebuah laptop. Hingga saat ini proses evakuasi korban terkendala cuaca dan medan yang terjal. Sampai kita temukan itu seperti apa, Pak? Kemarin? Iya, kemarin.
saya panggil itu tim saya. Ini ada Berapa orang di situ, Pak? Berapa jenazah di situ kita lihat? satu gitu. Oh, satu jenis kelaminnya. Kita sempat lihat laki-laki atau perempuan? Oh, laki-laki, Pak. Oh, Kalau di sekitar jenazah itu apa saja yang kita lihat, Pak? ada rangka-rangkai kapal. Ada identitas yang di sekitar jenazah, Pak? KTP atau apa? oh, enggak ada. Ada, Pak? Sama laptop itu laptop dia ada. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi maksud kami menyatakan pesawat ATR 42500 PKTHT yang mengalami kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan dalam kondisi laik terbang. Sebelum mengalami kecelakaan di Pangkep, pesawat ini sempat mendarat di Bandara Ahmad Yani, Semarang pada Jumat 16 Januari lalu. Setelah dari Bandara Ahmad Yani, pesawat kemudian terbang ke Yogyakarta lalu menuju Makassar. Kalau layak terbang ya, kalau layak terbang. Karena setiap pesawat yang dioperasikan syarat utamanya adalah harus layak terbang. Kami sudah memeriksa kelaikan dari dokumen kelaikan yang dimiliki oleh pesawat tersebut dan pesawat tersebut dinyatakan layak terbang. Kemungkinan ini faktor cuaca. Saya belum bisa menyimpulkan itu. Kita tidak mau terlalu dini menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut. Ya.